tengah sebuah desa berdiri 3 bangunan megah yang terbengkalai hingga menyita perhatian warga setempat maupun dari berbagai tempat. Bangunan yang sudah mangkrak hampir 9 tahun ini rencananya menjadi gedung Islamic Center, tepatnya di desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara. Tadinya sawah, persawahan perkebunan gitu, warga, tapi diuruk. Sayangnya bangunan yang sangat ditunggu warga ini harus terhenti pembangunannya sejak tahun 2012 karena adanya indikasi kasus penyelewengan dana. Kini bangunan yang pengerjaannya mulai dari tahun 2008 silam ini mirisnya dijadikan tempat bagi sebagian remaja melakukan hal yang tidak pantas dan berbau asusila. Iya, kalau siang banyak anak mana nongkrong, ada pacaran. Kayak model anak-anak kampung juga nongkrong atau anak sekolahan kampung sini juga gitu suka buat nongkrong gitu. Hingga disinyalir sebagai sarang berbagai macam makhluk tak kasat mata. Mulai dari sosok penampakan perempuan berselendang putih yang terlihat terbang di siang hari saat sedang pengerjaan gedung yang mengakibatkan peristiwa malapetaka bagi pekerja. Iya, ada yang terbang selendang putih gitu. Pas di belakang situ langsung ambruk itunya. Dulu kan kanopinya ambruk waktu mau dibangun. Sosok perempuan berkebaya merah serta sosok hitam besar tayal menjadi satu dari ribuan makhluk gaib yang menjadikan gedung yang lama terbengkalai ini sebagai sarang ideal mereka. Jangankan malam ya, siang juga suka banyak yang suka lihat. Ya terutama sih paling sering sih perempuan yang dilihat. Suka hadir sih yang suka dilihat yang pakai kebaya merah itu. Iya, kata tukang, tapi saya mah nggak tahu. Tukang kan mau makan. Dia nanya saya, "Bu, tadi ibu di dalam?" gitu. Kata saya, "Bukan." gitu. Tadi ada ibu-ibu tuh nanya saya pakai baju kebaya warna merah, kata dia gitu. Namun anehnya banyaknya cerita mistis yang tertuang di tempat ini menjadi primadona bagi sebagian pecinta konten misteri. Untuk merasakan eksistensi dari mereka yang tak kasat mata. Atau hanya sekedar menguji keberanian saja meski tak sedikit yang harus mengalami gangguan hingga kesurupan. Iya, orang konten tuh masuk kemari. Baru masuk aja udah kesurupan gitu. Akankah penelusuran kami malam ini menguak sebuah cerita baru di balik hal lumrah akan keangkeran tempat ini? Ini nih Ruth, gedung bekas Islamic Center yang terbengkalai sudah 11 tahun. Sebenarnya ini gedung belum pernah digunakan sih, jadi ini proyek yang mangkrak. Mangkraknya sih katanya ada masalah internal, ada satu dan lain hal. Tapi juga, wow anginnya. Aduh, kayak seakan-akan kita disambut deh Ruth. Ini kita belum selesai ngomong loh. Belum selesai ngomong, baru bahas yang ada di dalam kayak langsung anginnya tuh datang. Ini kayak waktu kita di episode C4. Ini angin bukan sembarang angin. Ya memang angin itu salah satu fenomena alam. Tapi anginnya itu ada sesuatu energi di antara angin-angin ini. Jadi ada yang lewat tadi. Di antara kita. Oke. Tapi aman gak sih Ruth? Soalnya ini kan gedungnya kan agak tua-tua gitu. Udah tua, lapuk gitu. Ya paling kita harus hati-hati aja karena takutnya ada puing-puing jatuh. Iya. Tim, diperhatikan langkahnya, hati-hati ya, kita masuk ke dalam sekarang. Seakan tak diizinkan masuk, awal penelusuran kami sudah menemukan sebuah keanehan. Baik fenomena angin yang berhembus kencang, hingga sebuah suara yang dirasakan oleh Rudi. Kenapa Ruth? Ada sesuatu di sana. Rudi?
Rudi, emang boleh masuk ke situ? Rudi, nyamperin. Kak. Wow. Tadi ada yang lari, saya pengen tahu. Ada sesosok makhluk yang punya kisah menarik tadi di sana. Oke. Bisa Cuma nggak? dia lari cepat sekali. Saya refleks tadi. Dia punya kisah yang menarik, jadi saya langsung ngejar dia. Itu spontan aja. Oke, kita lanjut. Kita masuknya dari sana aja ya. Kami pun mulai memasuki area dalam gedung. Dan tak memerlukan waktu lama, Rudi menemukan sebuah fakta mengejutkan. Kenapa? Ada sosok di sini. Di pohon ini? Di sini. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Ini ada sosok anak kecil, dia tingginya segini. Matanya itu, dia laki-laki, matanya itu berdarah, bolong matanya. Korban pembunuhan? Dia itu sekeluarga diteror sama orang, Iya. sekelompok orang, kemudian mayatnya itu dibuang di sini. Dan masih belum ditemukan. Rudi kemana? Mulai hujan. Rudi lagi pegang tanah. Rut, kok tiba-tiba langsung petir terus hujan kayak gini sih, Rut? Kita kok kayak nggak disambut dengan baik sih? Saya ada energi dendam, kekerasan, pembantaian di sini. Jadi sebelum gedung ini ada, ini tempat pembuangan mayat. Ini karena udah gerimis, kita masuk aja ya. Iya. Biar lebih enak jelasinnya. Mau nggak mau kita masuk. Oke. Rudi, maksud kamu tempat pembuangan mayat gimana? Jadi ada dulu sekali sebelum ada tempat ini, di sini ada rawa-rawa. Rawa-rawa ini dulunya adalah tempat banyak orang-orang dibantai dibuang ke sini. Pada suatu hari ketika tempat ini dibangun, makhluk-makhluk di sini tidak mengizinkan orang-orang membangun bangunan di sini. Dan yang terjadi, mereka mengganggu para pekerja. Buat tiang panjang di atas pakai kren, kebetulan dia tukang nanggapin. Di saat dia lagi di atas, itu tiba-tiba kren dol, jatuh. Begitu jatuh dia kaget, bukannya berarti pekerja itu kena ketimpa tiang panjang, bukan. Dia karena kaget, shock, dibawa ke rumah sakit belum sampai di rumah sakit meninggal. Sebentar. Seolah menjadi sarang makhluk astral, Rudi kembali berlari menuju sebuah tempat yang cukup jangkal. Rudi, kamu ngapain? Ada yang duduk di sini.